Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah malam ini pembahasan tentang masalah bab sholat selesai. Insyaallah nanti bulan depan menjelang Ramadan kita akan bahas tentang masalah fikih zakat. Jadi dari kajian terakhir tentang bab sholat, masalah yang membatalkan sholat. Karena kita tahu bahwasanya segala sesuatu perbuatan itu ada syarat sahnya, ada rukunnya, dan juga ada yang membatalkannya. Karenanya ketika kita bicara masalah satu amal atau praktek dan perbuatan, pasti ada komponen-komponen ini. Bahkan kita saja sebagai makhluk sosial ini sering berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya membatalkan segala perjanjian perbuatan kita. Nah, karena sholat ini merupakan ibadah amaliyah praktis, otomatis kita juga harus memahami bahwa hal-hal yang menjadi penyebab batalnya sholat juga harus bersifat praktis. Artinya praktis, bisa kita rasakan, bisa kita nilai, bisa kita lihat. Sebagaimana kita pahami bahwasanya dalam bentuk karakter kita sebagai seorang muslim, bahwa tuntunannya kita ini harus bisa memahami hal-hal yang praktis tadi. Dan ini salah satu yang menjadi penyebab batalnya sholat orang adalah berubah niat. Kira-kira niat bisa dirasakan nggak? Bisa nggak dirasakan niat? Siapa yang ngerasain? Ya diri kita sebagai pelakunya. Walaupun orang lain tidak bisa melihat niat kita, tapi kita bisa merasakan niat itu. Maka dalam bahasa Arab an-niyah artinya al-qasdu. Al-qasdu unsur kesengajaan. Kita datang ke masjid, niat itu apa? Untuk sholat, sengaja masuk masjid. Bukan masuk masjid untuk ngecek kotak amal. Jadi niat di situ kita rasakan. Walaupun tidak bisa dinilai oleh orang lain. Kenapa? Karena orang lain menilai hal-hal yang zahir, yang sifatnya indrawi. Kalau ada orang ketika pagi hari atau bangun sepertiga malam dia makan sahur. Kenapa? Bagi dia niatnya besok mau puasa. Padahal dia ada niat puasa, kan? Yang tahu siapa? Dia kan sendiri. Tiba-tiba pas jam 7 dia sarapan. Nasi uduk, nasi goreng, nasi liwet, dan nasi-nasi lainnya. Kira-kira masyarakat orang lain menilai dia puasa enggak? Puasa enggak? Mbak? Enggak ya? Kenapa? Nah, karena dia melihat, orang lain melihat dia sedang makan. Di mana makan batalkan puasa. Rupanya makannya dia itu karena lupa. Ya, makan ini karena lupa. Kira-kira batal nggak puasanya? Nggak batal. Kenapa? Niatnya dia yang tahu, dia yang merasakan. Orang lain tidak bisa menilai niat seseorang. Nah, namun kita katakan di dalam amal yang praktis ini, sholat yang mengetahui tentang dia sendiri. Maka dikatakan di sini agar ibadah selalu bersifat praktis dan kita bisa menilai sholat kita sendiri dan juga kita sebagai pelakunya bisa memperhitungkan itu. Maka dikatakan karena niat itu harus dari awal ketika takbiratul ihram. Jadi kalau tengah-tengah sholat baca Fatihah baru niat sholat maghrib, maka tidak berlaku niat. Kenapa? Minimal niat harus ada ketika diucap takbiratul ihram. Makanya Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang bagaimana kedudukan niat dalam sholat kita itu,
kata beliau, barang siapa yang ketika takbiratul ihram kemudian dia menguap, angop, Imam Nawawi bahwa niatnya kalau diulang kembali, takbir diulang kembali. Kenapa? Karena dikatakan at-tasa'ubu minasyaiton. Jadi menguap itu perbuatan setan. Makanya ketika dia sholat sudah ada masuk dalam situ, berarti niatnya sudah tidak sah, diulang kembali. Ini di awal kita pelihara. Kalau di pertengahan itu godaan setan berikutnya masuk. Makanya kita lihat apa kata Imam Syafi'i tentang pernyataan beliau di dalam kitab Tanbih Imam Fiqih Syafi'i, wa niyatu la taqumu maqamat takbir. Jadi niat itu tidak bisa menggantikan posisi takbiratul ihram. Karena kita tahu bahwasanya takbiratul ihram merupakan rukun dari sholat. Walaupun kita niat dari rumah mau sholat, tapi kita di sini pas masuk masjid langsung begini aja, nggak berlaku. Kenapa? Karena niat saja tidak cukup dalam mengawali sholat. Dia harus melakukan takbiratul ihram. Maka apa? Wala tajzihi an-niyah, dan tidak berlaku niat dalam hal itu. Maksudnya tidak menggantikan posisi takbiratul ihram. Illa an takuna ma'at takbir, kecuali niatnya jika berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi kalaupun orang mengatakan saya niat dari rumah mau sholat kok, tapi takbiratul ihram nggak berlaku niat. Makanya dikatakan posisi niat yang tepat adalah di saat kita takbiratul ihram. Ketika kita takbir Allahu Akbar, dalam hati sudah terasa sholat apa itu? Itulah niat. Adapun ketika ada orang yang melafazkan niat, itu sifatnya hanya bersifat boleh saja, tidak haram, tidak makruh. Kenapa? Untuk menyertakan dirinya biar terasa juga dalam niat sholat itu. Ini kan kalau kita lihat sejarahnya, kenapa Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan bahwasanya dianjurkan untuk melafazkan niat. Ketika mau sholat maghrib, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini karena ada pertanyaan dari salah seorang murid Imam Syafi'i di Mesir, di mana orang ini orang Baduy, artinya orang kampung, orang pedalaman. Orang mana? Deso. Ya kalau sekarang orang Oman lah gitu. Jadi ketika ya imam, bagaimana cara kita niat untuk sholat? Ya niat, katakan kamu niat untuk sholat apa? Ya gimana kalau orang Arab gitu. Maka dibantulah di panduan Imam Syafi'i kata usolli fardhu maghribi salasa dan seterusnya. Sehingga orang melihat dari kasus ini dikatakan bahwanya boleh dilapangkan niat itu. Hikmahnya memang ada. Pertama, agar telinga kita merasakan, lidah kita juga merasakan, terus tubuh kita merasakan kita niat sholat maghrib. Karena kita bahwasanya diri kita kan satu kesatuan yang utuh. Ada hati, ada otak, ada lidah, ada telinga, ada mata, ada tangan, semuanya. Ketika orang mengucapkan semua pergerakannya, dia katakan dalam hatinya saya niat sholat maghrib 3 rakaat, laparnya, lidahnya mengucapkan itu, hatinya merasakan, pikiran konsep, maka sempurnalah niat dia di situ. Makanya banyak orang yang niatnya kemana, perbuatannya kemana. Niatnya sholat asar, tapi ternyata di waktu zuhur, sah nggak? Yang nggak sah. Niatnya sholat subuh, tapi di waktu zuhur, nggak sah juga. Ada kesatuan yang utuh dalam hal ini. Sehingga dikatakan walau dakhala as-sholata bi niyatin tsumma sharafa an-niyata ila sholatin ghairaha nafilah aw fardhu fatammat niyatu ala sholat allati sharafa ilaiha. Jadi kalau ada orang pas kira sholat ini niatnya sholat pertama sholat zuhur, tiba-tiba apa? Setelah dia niat pertama itu terbersit dalam hatinya ingin sholat yang lain. Sudah niat sholat zuhur nih, dalam hatinya sholat zuhur beberapa rakaat.
4 rakaat. Kemudian muncul perasaan untuk yang lain, saya mau sholat asar aja. Bisa jadi, atau sholat sunnah. Saya mau sholat sunnah, dia saja. Atau qobliyah kadang-kadang ketinggalan. Atau pas di masjid orang sudah iqamah, jadi nggak sempat lagi sholat qobliyahnya. Maka niat pertama itu yang disahkan, niat berikutnya nggak berfungsi lagi. Di niat awalnya saja. Niat berikutnya dan lainnya tidak berfungsi lagi. Maka dikatakan sini lam tujzi anhu as-shalah al-ula allati dakhala fiha yanwiha li anna sarafa niyyah anha ila ghairiha. Karena dalam hal ini dia melakukan niat yang tidak sesuai dengan niat awalnya ini. Makanya ini dipakai salah satu niatnya. Kalau memang dia kuatkan niat yang kedua, berarti yang pertama kalah. Karena niat itu harus sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Maka dikatakan sini berubah niat bisa membatalkan sholat. Ada fenomena yang menarik dalam sholat berjamaah biasanya. Kan kalau kita sholat berjamaah, kemudian ada yang masbuk 2 orang. Kalau masbuk itu ngikutin siapa? Ngikutin imam di depan kan? Jadi posisi imam di rakaat kedua, ikut rakaat kedua, jangan balapin imam. Karena ada orang yang nggak ngerti, ketika imam sudah pada posisi rakaat kedua, dia kejar. Alhamdulillah ketemu juga imam. Biar salam bareng. Salah. Pokoknya mengikuti posisi imam pada saat itu. Kalau imam dalam posisi rakaat kedua, ikuti rakaat kedua. Nah kurang gimana? Ditambah setelah imam salam. Karena kata Nabi apa? Fama adraktum fasollu wa ma fatakum fatimmu. Apa yang kalian dapatkan bersama imam, ikuti bersama imam. Apa yang kurang, sempurnakan berikutnya. Karena yang masbuk 2 orang ini atau 3 orang, kemudian banyak yang kadang terjadi di masyarakat yang awam, ketika sudah salam bersama imam, rupanya apa? Yang masbuk tadi kan dua-duanya bangun karena kurang. Yang sebelah kanannya mundur 1 langkah. Artinya apa? Dia ingin bermakmum lagi pada temannya yang masbuk. Ini namanya taghyirun niyah. Bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena perintah kata fa'atimu, sempurnakan masing-masing. Kata lengkap hadisnya dikatakan idza kuntum ila shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau kamu mau sholat maka jangan tergesa-gesa, tenang. Fama adratum fasollu wa ma fatakum fatimmu. Apa yang kalian dapatkan bersama imam, ikuti imam. Makanya kalau imam sudah tasyahud atau kalau kita sudah i'tidal, jangan kita langsung ruku, i'tidal aja, kita ikuti i'tidal bersama imam. Berarti kita ketinggalan 1 rakaat dengan imam. Kenapa? Karena batasannya kapan dikatakan 1 rakaat bersama imam? Kalau kita bisa ruku bersama imam. Tapi ada juga kasus yang lain, karena ketidaktahuannya juga sudah ruku bersama imam, ternyata apa? Dia anggap tidak 1 rakaat, sehingga dia nambah 2 kali lagi. Ini pun keliru. Alasannya apa? Saya nggak baca Fatihah. Dalam sholat berjamaah, Fatihah bisa dikafil oleh imam. Makanya enak kalau berjamaah sendirian, nggak usah modal banyak-banyak. Ngikutin imam udah sah, dapat 27 kali lipat derajatnya itu. Terus sholat berjamaah. Makanya imam itu diperintahkan atau diciptakan untuk diikuti, jangan didahului. Ini mentang-mentang imam yang lebih muda dari makmumnya. Kata makmumnya, pintaran gua dulu. Imam baru baca waladhdallin, dia langsung ruku. Atau setelah baca surat, dia langsung ruku, nurut imam. Imam baru mau sujud, di depan kita itu sujud. Ini namanya orang yang membatalkan sholat berjamaahnya. Kenapa? Mendahului imam. Nah, makanya dikatakan kasus seperti ini, makanya berubah niat bisa membatalkan sholat. Yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan sholat juga banyak bergerak. Kenapa? Karena banyak bergerak menghilangkan tujuan utama sholat.
Kita sholat tujuannya apa? Untuk menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah. Tetapi dalam praktik kita sholat, kita banyak melakukan aktivitas yang lain, otomatis menghilangkan tentang urgensi sholat sendiri. Tujuannya itu apa kita sholat? Padahal layaknya kalau kita berinteraksi dengan orang yang kita pandang, yang kita muliakan, kadang-kadang sampai nunduk-nunduk gitu. Kan begitu kan? Orang kalau kita pandang atau kita kagumi, kita salamnya nunduk-nunduk. Ngomong juga nunduk-nunduk, nggak berani ngangkat matanya. Bagaimana dengan zat yang maha segala-galanya? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika sholat, kita tidak boleh banyak melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya bisa menghilangkan konsentrasi dalam sholat itu. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqul ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan. Hai anak Adam, hai manusia, maksudnya tafarraq li ibadati, kosongkan waktumu untuk ibadah kepada aku, menyembah padaku. Amla sadraka ghinan, saya akan penuhi hatimu dengan kepuasan, dengan kecukupan. Wa asuda faqraka, dan aku hilangkan, aku tutupi kefakiranmu itu. Wa illa tab'al, kalau kamu mengerjakan itu, malah tuyadaika syuglan walam asuda faqrak. Kalau kamu nggak lakukan hal seperti itu, malah tuyadaika syuglan, saya penuhi tanganmu kesibukan pekerjaan terus. Bahkan apa? Walam asuda faqrak, tadi tidak aku tutupi kebutuhan hidupmu itu. Makanya orang ketika sholatnya masih main-main, nggak pernah cukup hidupnya. Akhirnya mau kerja lagi, sholat tinggal, mau begini, sholat tinggal. Ini kadang-kadang sholatnya sholat ngejar restoran. Tahu ngejar restoran? Yang biasanya orang sholat 10 menit, dia 3 menit jadi. Jadi rukunya kayak capung cebok. Tahu capung cebok? Cius. Kenapa? Karena kalau capung cebok lama-lama sayapnya kena air, bisa kabur lagi dia. Padahal posisi terdekat orang hamba pada Allah di saat dia sujud itu, Tuhan dia ruku. Maka kita akan di sini cerita dalam hadis Qudsi mengatakan tafarraq fi ibadati amla sadraka al-ghina atau ghina wa asda faqraka. Kalau kamu bisa mengkonsentrasikan diri, memberikan waktu yang panjang, yang banyak untuk menyembahku, kata Allah, akan penuhi hidupmu dengan kepuasan-kepuasan. Walaupun penghasilan cuma 50 juta sebulan, puas hidupnya. Enak gak kira-kira? Punya penghasilan cuma 50 juta tapi puas, enak gak? Enak. Ini udah penghasilan cuma 1,5 juta tapi gak puas, gak enak. Sempit hidup itu. Nah, intinya Pak, kepuasan. Maka kata Imam Ali Pak, laisal ghina bi kasratil amwal wa innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan bukan karena banyak hartanya. Orang kaya orang yang puas hatinya. Walaupun dapatnya hanya 1,5 juta, tapi dia puas, nyaman hidupnya. Kenapa? Buktinya banyak. Orang punya penghasilan 250 juta sebulan, tapi nggak puas juga, korupsi. Masih kurang aja. Tapi orang punya penghasilan cuma 2,5 juta, tapi dia puas, nggak ada tujuan dari korupsi. Jadi letak dalam kepuasan. Makanya berangkat dari sholatnya dulu. Kenapa? Nah, Allah dalam Al-Quran mengatakan tafarraq li ibadati. Artinya Pak, kosongkan waktu, berikan waktu banyak untuk kau menyembah aku, ibadah kepadaku. Ini janji Allah dalam hadis Qudsy-nya. Wa illa taf'al, kalau kamu nggak kerjakan hal itu, malah tuyadaika syuglan, saya akan sibukkan hidupmu dengan kesibukan-kesibukan terus. Jadi kayaknya pekerjaan nggak pernah selesai-selesai. Orang-orang istirahat, sholat, dia lembur. Orang-orang lembur, dia lembur juga. Mana waktu untuk dia bisa ibadah dengan baik, sholat dengan tenang, dengan khusyuk. Maka Allah malah menjanjikan kita sebagai hamba-Nya. Yang namanya janji Allah, dusta enggak? Tidak akan dusta, kata Allah Pak. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya.
Kalau kita yakin, kita kerjakan, Allah akan turunkan rahmat pada kita semua. Dan lagi-lagi namanya rahmat keberkahan bukan dari nominal, bukan dari materi, tapi kepuasan dalam hati. Lihat kadang-kadang banyak orang-orang yang tidur di bawah jembatan, nyaman, tenang dia. Padahal tidak punya selimut, nggak pakai bantal, boro-boro pakai kelambu, apalagi pakai AC. Tapi lihat orang-orang yang rumahnya gedongan, mewah, kamarnya ber-AC, kasurnya alga, bantalnya berlipat-lipat, tapi kemudian tenang hidupnya. Kenapa? Karena tadi tidak disertai dengan ketenangan hidup. Ini penyebab kedua. Kenapa? Karena kalau banyak bergerak dalam sholat, pasti dia bisa konsentrasi, nggak bisa khusyuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, tertawa terbahak-bahak. Apa arti terbahak? Yaitu tertawa dengan mengeluarkan suara. Contohnya sampai kalau cuma senyum aja, itu belum membatalkan. Kadang-kadang kita lagi sholat, anak kecil main sesuatu di depan, bikin lucu. Akhirnya Pak, mau tidak mau terpancing kita untuk konsentrasi ke dia, sehingga keluar senyuman itu. Nah, kalau senyum tidak membatalkan sholat, tapi kalau tertawa maka batal sholat. Ini pun hadis umum dari Ahmad bin Hanbal terkait dengan kunna nusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di sholat hatta rajana min indan najasi pasal 5 alaihi falam yarudda alaina wa qala inna fi sholati sublan. Jadi suatu saat Rasul sedang sholat, ada salah sahabat datang mengucapkan salam, itu Abdullah. Ternyata Pak, Rasul sudah menjawab salam, lagi sholat. Kemudian sampai kami sudah keluar dari najasa, yang sudah lama, gitu, balik lagi. Dan Rasul dia salam lagi, dia dijawab juga. Akhirnya selesai sholat, Rasul mengatakan apa? Oqala inna fi sholati sublan. Ketahuilah, sholat merupakan satu kesibukan tertentu yang tidak bisa digabung dengan kesibukan yang lain. Makanya kalau kita sholat udah fokus, nggak usah mikirkan yang lain. Sehingga dalam hal ini ketika orang terbawa berarti kan ada godaan-godaan yang datang. Kan gak mungkin lagi sholat atau datang ketawa sendiri, kecuali dia menghayal. Menghayalkan sesuatu artinya menghadirkan sesuatu yang bukan-bukan. Dan ini tidak luput dari godaan setan. Makanya ada hadis lain dikatakan kalau kumandang azan dikumandangkan maka setan lari dan dia sembunyi dari suara azan itu. Kemudian selesai azan datang lagi kepada manusia sampai dikumandangkan iqamah, lari lagi dia. Setelah iqamah datang lagi sampai orang sholat dia beruntung kepada manusia di sini. Akhirnya setan berbisik kepada manusia, ya fulan uskur kaza. Coba kamu ingat apa yang kamu kerjakan tadi. Kamu ingat apa yang pernah kamu lampaui dulu. Sehingga akhirnya Pak, orang yang sholat itu lupa berapa rakaat dia sholat. Itu kenapa? Godaan setan. Maka Rasulullah, kalau kita ada talambus setan dalam sholat kita, segeralah untuk isti'adzah kepada Allah. Katakan walaupun kecil suaranya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjutkan sholat. Kenapa? Karena merupakan godaan bagi kita sebagai manusia. Setan merasuk dalam kehidupan kita semua. Jadi setan itu menggoda manusia bukan di pasar saja, bukan hanya di jalan saja, tetapi di masjid pun, sedang sholat pun setan juga menggoda kita. Tinggal konsentrasi kita semuanya. Makanya di sini jangan kita melakukan gerakan yang memancing untuk kita nggak konsentrasi dalam sholat. Walaupun nanti masalah fikihnya terjadi khilafiyah para ulama mazhab tentang batasan gerakan itu. Nah, sini contohnya di bawah berikutnya berkata-kata dengan sengaja. Ini kena dengan kesengajaan. Kalau tadi ketika gerakan-gerakan orang lain yang membuat kita terpanjang tertawa, itu kan bukan maksud kesengajaan. Makanya kalau senyum saja tidak batal, tapi sampai keluar kata-kata berarti kita larut dalam perhatian itu. Beda dengan yang ketiga ini, berkata-kata dengan sengaja. Kalau dengan sengaja berarti dia memang ada kesengajaan untuk menjawab sesuatu. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita lagi sholat, tiba-tiba apa? Kita ingin berkomunikasi dengan orang lain. Kita berikan isyarat terlebih dahulu.
Jadi kalau saya bilang I, maka selamatkan barang saya. Rupanya Pak ada kerasa dikira mau ngambil barangnya, dibilang I, orang lain paham diambil, batal sholatnya. Kenapa? Berucap walaupun satu huruf tapi dipaham oleh orang lain. Nah, kalau dalam bahasa Arab banyak huruf-huruf satu huruf yang bermanfaat, yang bermakna. Contohnya apa? Kata ki. Ki dari kata wakoyati wikoya. Artinya apa? Lindungilah. Dalam ki, lindungilah saya. Atau ro, lihatlah. Dari kata ro'ayaro. Dan banyak lagi ungkapan bahasa Arab yang satu huruf bisa dipahami. Di kita ada nggak satu huruf dipahami? Nah, ada nggak? Kaget. Atau A. Kalau gimana? Ada yang ngagetin sholat? Gitu. Nah, kalau kaget kan nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Kan salatnya sengaja. Umpama dia lagi sujud diinjak sama orang, aduh. Jangan dikira nggak ada. Saya waktu umroh saja sering gitu. Dapatkan beberapa orang gitu ya. Di samping gitu, ketika orang kan kalau lompat-lompat gitu jalannya. Orang lagi sujud diinjak tangan, aduh. Nggak batal. Syaratnya apa? Tidak sengaja. Justru kalau dia sengaja, jangankan suara 4-3 huruf, satu huruf kalau dipahami batal. Ya, yang sering terjadi contohnya begini. Ibu-ibu ketika sholat jemur pakaian, karena suasana lagi mendung. Kalau dia ngejemur nggak kering, dia jemur takut kehujanan, ternyata dia mau sholat. Dia pesan pada anaknya, pas dia tak sholat atau rokaat dengar suara hujan, dibilang, nah nanti kalau ibu bilang A, angkat jemuran. Lagi sholat, lagi baca Fatihah, waladolin, dibilang A. Anaknya paham, oh iya tadi bilang kalau azan jemuran, maka batal sholat. Gara-gara bisa ada komunikasi. Makanya kenapa kita dalam berkomunikasi sholat itu tidak dengan suara, dengan isyarat saja. Contohnya, ketika kita umumnya ingin ikut bersama orang yang sedang sholat, jangan ditanya, Pak, sholat zuhur ya? Jangan begitu, cukup dengan tepuk saja. Artinya kita mohon atau izin untuk menjadi makmum dia. Walaupun lagi-lagi kita katakan bahwasanya yang wajib niat untuk berjamaah bukan imam, tapi siapa? Makmum. Imam nggak tahu pun nggak jadi masalah. Itu cuma etika saja orang nyolek. Ini kalau orang nyoleknya kenceng mas, sampai lompat. Ini terkait dengan berkata-kata dengan sengaja membatalkan sholat. Kalau misalkan selain perkataan amin dalam Fatihah, kan ada kunut tuh. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau mengucap karena mungkin takut itu, gimana Ustaz? Gimana? Lagi kunut, kan ada amin, itu kita mengucap apa dalam hati aja tuh? Kalau lagi ada yang baca kunut. Baca kunut tuh diaminin. Nah, diaminin apa diem aja? Ya amin lah. Ikut amin nggak apa kan? Iya. Kan orang baca kunut, imam baca kunut, kita amin. Karena ada yang diem aja, pendapatnya mungkin gitu, takutnya berkata dengan sengaja. Nah ini kan amin emang jawaban dari kunut doa itu. Ya sama aja kita baca waladolin, amin nggak? Amin. Amin. Kenapa amin? Karena doa jawab. itu akhir waladolin, apa lu doa? Apalagi sengaja dengan doa pun menjawab amin. Karena jawaban doa adalah amin. Sebagai bukti kita ini mohon Allah diperkenankan doa kita itu. Justru yang diam saja berarti tidak komunikasi dengan sholatnya itu. Kecuali kalau dia tidak mau kunut, bikin masalah, diam saja. Kan kunut sifatnya pilihan. Ada sunnah yang sifatnya tidak mutlak. Sehingga ada yang sifatnya sunnah dan tidak mensunahkan hal itu. Itu terkait dengan ungkapan-ungkapan kata-kata itu. Termasuk saya bacaan atau basmalah. Itu kan tidak merupakan firman Allah, bukan mengada-ada. Sama ini Ustaz, kadang-kadang surat yang terakhirnya Nabi Ismail itu kan, kalau Musa itu ada alaihi salam gitu, itu yang diucap apa nggak usah? Ya sebenarnya tidak perlu, cuman karena dia ingin apa yang berhubungan dengan ayat itu boleh, tapi sebenarnya nggak usah keras-keras. Karena sifatnya yang paling penting adalah kita komitmen dengar imam yang dibaca.
dalam arti boleh, karena suatu saat pernah kejadian dengan sahabat itu ketika membaca ayat An-Nisa, Atin. Hah? Ala bukan di slide itu ada Atin. saya ingat ini. pokoknya tengah-tengah surat itu, tengah-tengah Al-Quran. Oh, bismillah. Lupa jadi ingat tuh. Jadi ketika itu sahabat melaporkan itu, nanti menjawab komentar itu. Oh, masalah ini tentang surga dan neraka. Surat An-Am kalau saya lupa. Pokoknya begini, kadang-kadang ketika Rasulullah membaca tentang surat itu masalah, pokoknya jadi saya termasuk orang yang masuk surga itu masalah ini. Jawabannya apa? Allah madihirna minhum, Allah minhum. Itu dibolehkan, jadi masalah. Kenapa? Karena berharap agar kita masuk golongan yang dibaca tadi. Ketika masuk neraka, kita katakan Allah ma'izna minhum atau a'id min hadis aminan. Lindungi kita dari perlakuan api neraka itu. Jadi hal-hal seperti ini kita katakan sebenarnya itu bukan komunikasi, tapi dengan ayat-ayat kita baca itu, bukan kepada orangnya. Ini terkait dengan berkata-kata dengan sengaja. Artinya kata-kata yang membuat orang paham mengerjakan sesuatu. Kemudian berikutnya, yang membatalkan sholat adalah makan, minum dengan sengaja. Apa ukuran sengaja itu? Ya tadi, dengan sengaja sadar dia, dengan sadarannya. Kadang-kadang kita kalau habis makan, ada sisa makanan, terutama gigi yang sudah mulai banyak lubangnya. Makan jagung masuk di lubangnya. Waktu habis makan kumur-kumur gak keluar. Kira sholat, amin keluar. Ini udah tanggung keluar. Gimana ini caranya? Mau dibuang, bingung caranya. Mau ditelan, batal sholatnya. Caranya apa? Keluarkan pelan-pelan, ambil, buang sebelah kiri. Jangan ke depan. Dan juga jangan ke kanan. Sunnahnya sebelah kiri, bagian bawah kita. Pokoknya biasanya sisa nasi gitu kan, suka keluar. Atau mungkin dia sambil baca sesuatu ayat, kan lidahnya bermain. Dia apa? Ada yang terselip itu jadi keluar. Keluarkan nggak apa-apa. Bantu pakai tangan. Dari mulut dengan lidah keluarkan dari bibir, ambil, buang pelan-pelan. Jangan ambil lempar ke orang, itu tidak boleh. Jadi pilek, ya, boleh. Ya, karena sifatnya tadi ketika orang gerakan-gerakan itu karena kebutuhan. Jadi gerakan yang tidak mengabaikan dalam sholat itu. Mungkin dikira saja yang kelihatan asing. Coba iseng-iseng Bapak nanti main ke Mesir, musim dingin, atau ke negara Arab lah. Kalau musim dingin pada pilek rata-rata. Itu bunyinya warnanya kayak kita. Kret. Dia lagi sholat tetap masukin. Yang penting dia nggak bergerak kemana-mana. Tapi intinya, ya, kan tadi dengan gerakannya yang tidak menghilangkan konsentrasi dia dalam sholat. Kecuali kalau kita bergerak itu maunya ada semut lewat, kita ikutin. Kan gerakan juga kan menghilangkan konsentrasi kita dalam sholat itu. Jadi sifatnya sih gerakan-gerakan yang sifatnya tidak menghilangkan konsentrasi sholat itu. Makanya semaksimal mungkin diupayakan siapkan sebelum sholat bersih-bersihkan. Kenapa? Kata Nabi SAW, kalau kita mau sholat yang baik itu wudunya diperbaiki, istimsaknya patut diperbaiki. Kenapa? Sunahkan untuk bersiwak. Karena jangan sampai nanti pas sholat keluar semua itu. Begitu seterusnya. Jadi intinya yang membatalkan ini kalau makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja ya nggak batal. Bisa makan dengan sengaja, dengan sholat. Atau minum sengaja. Ya contohnya mungkin tadi ketika dia sudah membaca Fatihah ambil keluar makanan ketelan, kan kesengaja. Nah itu namanya tidak batal. Lagi-lagi ini kan ukuran sengaja ini jangan tanya tetangganya, tanya dirinya sendiri, karena dia yang tahu betul kesengajaan itu. Kemudian berikutnya batalkan sholat juga, batal wudunya atau pasti.
Karena Nabi apa? Layak mulwa sholatan di ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat orang yang tidak menggunakan atau tidak berwudu, tidak bersuci. Walaupun khusyuk sholatnya, tapi wudunya batal sholat. Bahkan tadi yang masalah terbahak-bahak ini, kata Imam Abu Hanifah, kalau kita sholat sampai terlalu terbahak-bahak, itu tandanya ada setan yang masuk dalam sholat kita. Makanya yang batal sholatnya, tapi wudunya ikut batal. Namanya al-qohah, kalau terbahak-bahak. Maka kalau cuma senyum saja, jadi masalah. Nah sehingga apa? Kalau dia terlalu terbahak-bahak, bukan hanya sholatnya yang batal, wudunya pun ikut batal. Artinya dia wudu lagi untuk dia sholat berikutnya. Nah itu terkait dengan batal wudunya, otomatis pasti batal atau tidak sah sholat. Karena suci itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau syarat sah sholat dia tidak lakukan, apa yang dia harus sembahkan sholat itu? Padahal dia menjadi syarat tertentu sahnya sholat itu. Dan yang terakhir murtad. Karena kalau murtad membatalkan sholat, karena dia sudah keluar dari lingkup taklid. Padahal seseorang layak menjalankan taklid itu kalau dia memiliki 3 syarat. Pertama muslim, kedua berakal, ketiga balik. Di saat dia murtad, berarti dia tidak Islam lagi, hilang keislamannya. Kalau hilang keislamannya, tidak berlaku khitab Allah bagi dia, tidak berlaku hukum Allah bagi dia. Makanya orang kafir itu mau sesoleh apapun di dunia ini, gak ada nilai si Allah. Mau bangun masjid, mau musola, gak ada nilainya. Bahkan kata Zakir Naik, jadi orang kafir yang bangun masjid dan yang gak sholat dalam itu orang munafik. Munafik apa artinya? Sehingga masing-masing punya kafir. Kalau dia orang Nasrani bangun gereja, itu berpahala bagi dia, gitu. Orang Muslim bangun masjid berpahala. Karena kata Nabi apa? Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Kitab itu untuk orang Muslim, orang mukmin, bukan orang kafir. Jadi jelas di sini perbedaannya. Maka itu kita katakan kekufuran seseorang itu yang menentukan bukan manusia, tapi konsep Allah. Manusia hanya bisa menilai saja, berijtihad. Kenapa? Dengan tanda-tanda, dengan isyarat. Hakikatnya diri dia yang tahu. Makanya kata Nabi apa? Kunna nu'maru biqada'iz zawahir wallahu yatawalla sarair. Kami diperintahkan untuk menghukumi hal-hal yang zahir, yang nampak. Urusan tersembunyi, urusan dia dengan Allah. Maka dalam bermuamalah kita ini, kalau tidak mau dicap kafir, ikuti amal orang mukmin. Orang mukmin sholat di masjid, jangan sholat di gereja. Gimana nggak mau dikatakan kafir kalau dikatakan masuk masjid? Nah, itulah kita menilainya yang zahir-zahir saja. Umpamanya, ini orang fasik, kenapa fasik? Nggak pernah mau berzakat, maka tunjukkan zakat itu, karena wajib sifatnya. Makanya dalam hal ini amaliyah ibadah yang wajib, jangan takut terkena unsur dia. Yang wajib, sholat 5 waktu wajib nggak? Wajib. Makanya laksanakan di depan orang lain bersama-sama berjamaah. Udah gede-gede masih di masjid aja sholat. Kenapa? Nggak bisa sholat aja sendirian? Dia nggak tahu. Makanya yang wajib itu ukurannya kalau kita kerjakan berpahala, kita tinggal berdosa. Zakat wajib nggak? Wajib bagi siapa? Bagi mereka yang hartanya cukup, nisab dan aulnya. Makanya boleh ditampakkan zakat. Biar apa? Tidak muncul fitnah. Kata Allah, in tubdus shadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kalian nampakkan sedekah zakat wajib itu baik saja. Karena apa? Jangan sampai muncul fitnah. Jadi kalau kita menilai orang, wah ini si fulan kayaknya fasik, si fulan munafik, kenapa? Nggak pernah zakat? Boleh kita nilai begitu. Kenapa? Yang nampaknya begitu. Urusan zakat selesai sendiri, nggak bisa. Ada unsur muamalahnya.
Haji wajib nggak? Wajib, boleh lampahkan. Saya tahu, saya mau haji, doain. Karena wajib. Nah, sebaliknya kalau yang sunnah itu baru sifatnya sembunyi-sembunyi lebih baik. Makanya sholat sunnah ini paling baik bukan beramai-ramai di masjid, masing-masing di rumah. Tapi keburu nggak kira-kira? Saya mau sholat ba'diyah di rumah aja. Selesai sholat maghrib, wirid, dia pulang mau sholat ba'diyah di rumah. Boro-boro sampai rumah, belum sampai rumah ada teman ketemu di jalan, ngobrol, asik ngobrol sampai rumah, ingat nggak? Udah nggak ingat lagi. Nah makanya biar aman lah di masjid aja ke bapak. Jadi begitu prinsipnya. Jadi kembali pada masalah murtad ini, kenapa membatalkan sholat? Karena dengan murtad berarti dia sudah berislam. Bisa jadi orang murtad dalam sholat, lagi sholat atau muncul sifat ukurannya. Makanya murtad dua macam, ada murtad qauliyan, ada murtad fi'liyan. Kalau qauliyan masing-masing dia itu. Nah qauliyan apa? Lagi sholat, terpikir dalam pikirannya. Saya berucap, apa iya sholat ini wajib? Kenapa? Kayaknya nyusahin orang doang. Berarti batal sholatnya. Kenapa? Karena muncul murtadnya dengan qauliyan. Yang bersifat fi'liyan, lagi sholat bunuh orang muslim, murtad, maka batal sholatnya saat itu juga. Nah itulah beberapa hal yang berusaha membatalkan sholatnya. Baik, silakan kalau mau komentar dengan sesuatu. Saya Pak, saya minta Pak, itu masuk ke masjid, orang lagi sholat. Ya. Kita nggak tahu nih orang ini lagi sholat sunnah atau fardu nih. Lalu kita ikutin aja nih. Tapi saya baru, atau imamnya tadi hanya sholat sunnah. Bagaimana caranya Pak? Mengetahui bahwa dia itu sunnah atau fardu? Baik. Pertama saya katakan sejujurnya, seyogianya bahwa kewajiban niat itu milik makmum saja. Imam nggak perlu berubah apa-apa. Cuma karena ada etikanya dalam sholat itu, biar imam itu namanya sadar dia diikuti, biasanya dicolek dari belakang, dikasih isyarat. Sebenarnya nggak mesti isyarat itu. Yang mesti adalah niatnya makmum. Buktinya apa? Kalau ada orang di sholat sunnah, tiba-tiba kita ikutin, kita dapat pahala berjamaah dengan dia. Walaupun kita sholat wajib, itu indahnya berjamaah. Bahkan ada satu kasus lagi begini dalam menjual fikih. Kita lagi sholat berjamaah nih, udah selesai. Tiba-tiba kita punya teman baru datang mau sholat, ya kan? Dan kemudian gimana biar dapat pahala? Dia sudah jadi imam, kita sholat di belakangnya. Maka dia dapat pahala berjamaah juga. Kita sedekah dengan dia. Indah kan? Jadi kalau kita ingin membagi sedekah atau berbagi pahala, begitu polanya. Jadi jangan kita apalagi terpaku dengan wah dia sholatnya sunnah ini. Enggak usah kita pikirkan. Apalagi kalau yang nggak tahu, langsung aja. Kalau kita tahu dia sholat sunnah, ya kita cariin lain untuk sholat bersama-sama. Biar ada komunikasi, ada kebersamaan dalam perilaku niatnya. Jadi nggak masalah. Ada. Kalau di sholat Pak, ya, beberapa kegiatan juga, ya kan niat kan berubah Pak. Jadi kita ada nilai tambah. Ya. Sholat itu karena kita. Berarti kita menjadi imam. Makanya jadi imam itu nggak perlu merubah niat. Ya, jadi imam nggak perlu merubah niat. Ya, kalau kita mau keraskan suara itu kenapa? Biar kita tahu kadang kita jadi imam, menjadi masalah. Jadi tetap sholat kita nggak usah, ya Allah, saya sekarang berubah jadi imam. Cuma biar makmum belakang kita ini tahu gerakan-gerakan kita kencengin takbirnya, kencengin intiqolnya itu. Umpamanya sholat isya kan jahar, awalnya kita lagi sendirian ini, masuk rakaat kedua. Lalu ada orang belakang ngikutin, kita lagi masbuk, ada masbuk lagi. Ya langsung kita terusin bacanya. Fatihah hanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah selesai. Nanti takbir Allahu Akbar terus begitu. Jadi tidak berubah niatnya. Karena yang wajib niat berjamaah hanya makmum saja. Gitu ya. Baik. Kita makmum
mazhab. Yang pertama, masing-masing punya dalil, punya dasar. Yang pertama, kalau imam dan baca Fatihah, ini mazhab pertama, kita diam mendengarkan saja. Karena ayat mengatakan fa'idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu lahu seterusnya. Yang kedua, boleh kita baca bersama imam. Kenapa? Karena bolehnya tadarus. Apa tadarus? Saling belajar, saling baca. Saling baca bersama-sama. Yang ketiga, dia tunggu. Makanya imam biasanya tunggu habis sholat baca Fatihah, dia nggak langsung baca surat, berhenti dulu sejenak. Kenapa? Ngasih kesempatan makmum untuk membaca. Itu pola-pola itu silakan saja. Yang mana yang lebih nyaman kita silakan saja. Karena masing-masing punya tuntunan, punya dasar dan hal itu. Saya kira itu ya. Baik, insya Allah kita sambung lagi dalam kesempatan lain. Dan insya Allah bahasan sholat sudah dianggap selesai. Nanti kita masuk pada bab yang baru, bab zakat atau bab puasa. Saya kira ini kita dengar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasara din wa khudhur man khadara muslimin wa ali kalimatika yaumiddin. Rabbana anzil alaina munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.